In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre, Patris Allegro, veritas liberavit vos. Surrexit Christus vere, alleluia. Exultemus et letemur in ea. Haec dies quem fecit. Kita masih berada dalam oktav Paskah ya. Nah, kali ini ada tugas saya yang masih tersisa, menyambung fondasi apologetika. Dan kali ini kita masuk ke bagian soal digitalisasi ya. Tentang surga dan surga, neraka dan purgatori ya. Iman dan akal berjalan seiring, kebenaran tak takut diuji terang. Tradisi hidup sabda pun bergema, di sini iman berdiri, tak pernah tumbang. Berikutnya, untuk fondasi apologetika kali ini, mari kita berkatekese tentang kali lalu fondasi apologetika yang terakhir itu soal iman dan perbuatan. Kali ini soal api penyucian, surga dan neraka, keadilan Allah yang tidak kejam dan belas kasih yang tidak murahan. Jadi pertanyaannya, setelah mati, after the death, apa yang sebenarnya terjadi? Kita bicara tentang eskatologi. Kita kan baru bicara pawai pasca prosesi lewat laut Teluk Kupang kan? Oke. Pernahkah Anda duduk di malam hari dan bertanya-tanya, apa yang benar-benar terjadi ketika saya meninggal dunia? Saya ya. Apakah ada sesuatu yang menunggu di balik keheningan itu? Sebagian dari kita merasakan ketakutan atau harapan yang samar, sementara yang lain mungkin mengingat pengalaman melepas orang yang dikasihi. Bertanya-tanya, benarkah mereka sudah tenang di surga? Atau mungkin nasib mereka ditentukan dengan lebih rumit? Iman Kristen tidak hanya mengajak kita merenung, tetapi juga memberikan pengharapan yang pasti. Kristus telah bangkit dari kematian dan membuka jalan bagi kita menuju kehidupan abadi. Kita percaya bahwa kematian bukan akhir segalanya, karena kuasa kasih Allah lebih besar dari dosa dan kematian. Dalam janji kebangkitan, iman kita dikuatkan bahwa di balik semua pertanyaan dan kegelisahan ada kepastian akan kasih Allah yang setia menjemput dan memeluk setiap anaknya. Nah, banyak orang berbicara tentang akhir hidup dengan bahasa yang terlalu sederhana. Ada yang berkata, asal percaya, pasti masuk surga. Ada juga yang dengan mudah menunjuk, dia pasti masuk neraka ini. Dua-duanya sama-sama bermasalah. Keduanya gagal memahami satu hal mendasar. Tuhan Allah kita bukan hanya maha pengasih, tetapi juga maha adil. Ya, pengasih, adil. Dan keadilan ilahi bukan karikatur manusiawi, bukan dendam, bukan pembalasan emosional, bukan juga pengampunan murahan yang mengabaikan kenyataan dosa. Ya. Gambaran ini dapat kita lihat dengan jelas dalam kisah Yesus dan perempuan yang tertangkap berzina. Ya. Dia, Yesus, tidak langsung menghukum atau membenci, tetapi juga tidak menutup mata pada dosa. Dia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tapi setelah para penuduh pergi, Yesus menegaskan,
Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Di sini keadilan dan belas kasih berpadu secara nyata. Dosa diakui, belas kasih dinyatakan, dan pertobatan dituntut. Ya. So, dengan demikian, keadilan Allah adalah keadilan yang menyembuhkan, bukan yang melampiaskan nafsu pembalasan. Ya. Surga, neraka, dan api penyucian bukan 3 lokasi mitologis. Ya. Ketiganya adalah konsekuensi logis dari bagaimana manusia menanggapi relasi dengan Allah yang kudus. Kalau kita sepenuhnya menerima dan mencintai Allah, konsekuensinya adalah persatuan abadi dengan Dia di surga. Itu namanya surga. Kalau kita menolak Allah secara sadar dan ultim, maka kita memilih keterpisahan darinya. Itulah neraka. Sementara banyak orang di antara kita masih berjalan menuju kepenuhan kasih itu, masih terikat kelemahan dan luka, sehingga jiwa memerlukan pemurnian agar sungguh siap bersatu dengan Dia. Inilah api penyucian. So, my friends, pilihan manusia terhadap Allah di sepanjang hidupnya menghasilkan 3 jalan akhir ini sebagai bentuk keadilan dan belas kasih Allah yang saling melengkapi. Mari kita lihat yang pertama, surga. Apa itu surga? Tujuan, bukan hadiah undian. Ya, surga dalam iman Kristen bukan sekedar tempat bahagia setelah mati. Surga adalah persekutuan sempurna dengan Allah. Masuk surga berarti bersatu sepenuhnya dengan Dia yang adalah kebenaran dan kasih itu sendiri. Tapi surga bukan hanya realitas yang ditunggu di akhir hidup. Surga itu sudah mulai dinikmati di sini dan sekarang dalam bentuk bayangan dan antisipasi. Setiap kali kita mengalami keindahan yang menusuk hati, kasih tanpa pamrih, atau keheningan mendalam dalam doa, kita merasakan gema surga yang memanggil. Liturgi yang dijalani dengan hati, keindahan seni dan alam, persahabatan sejati, juga tindakan mengampuni dan melayani sesama, semuanya adalah cicilan kecil akan surga, memberi rasa lapar nyata pada jiwa untuk kepenuhan yang akan datang. So, surga bukan hadiah undian yang asing, tetapi adalah tujuan hidup yang jejak-jejaknya sudah kita kenal dan kita rindukan setiap hari. Ya. Mari kita lihat yang kedua, tapi di sini ada masalahnya. Tidak semua orang yang mati dalam iman hidup dalam kekudusan yang utuh. Banyak orang mengasihi Allah secara nyata, tetapi masih terikat pada dosa, egoisme, dan luka batin yang belum disembuhkan. Kalau surga adalah persekutuan dengan Allah yang kudus, maka sesuatu harus terjadi agar manusia sungguh siap masuk ke dalamnya. Dalam iman Katolik, proses inilah yang disebut pemurnian atau api penyucian. Pemurnian bukanlah hukuman, melainkan proses penuh kasih, di mana jiwa disembuhkan dari sisa kelemahan, dilepaskan dari keterikatan duniawi, dan dimurnikan dari konsekuensi dosa yang belum tuntas di dunia. Kristus sudah selesai, manusianya yang belum. Manusia butuh proses. Gambaran tradisi sering menggunakan analogi api yang membersihkan emas dari kotoran, bukan api yang membakar untuk memusnahkan. Proses ini melibatkan pertumbuhan dalam kasih, penerimaan penuh atas belas kasih Allah, dan penghilangan segala sesuatu yang menghalangi kesatuan sempurna dengan Allah. Pemurnian ini terjadi sesuai kebutuhan setiap pribadi. Ada yang hanya sebentar saja, ada yang lebih dalam menurut kesiapan jiwanya. Tapi semua diarahkan untuk memampukan manusia melihat Allah muka dengan muka. Ves visio beatifica. Dan mengalami kepenuhan sukacita dalam surga. That's it. Surga bukan ruang kompromi. Surga adalah kepenuhan, keutuhan, integritas, wholeness, Catholicity. Surga itu Katolik. Yang kedua, neraka.
penolakan yang serius, bukan kesalahan teknis. Neraka sering ditolak karena dianggap kejam, ya. Padahal yang sering diabaikan adalah kebebasan manusia. Allah tidak memaksa cinta. Kalau seseorang secara sadar dan final menolak Allah, maka penolakan itu punya konsekuensi. Penolakan terhadap Allah bukan selalu tentang pernyataan eksplisit, tetapi bisa tampak dalam hidup yang dengan sadar menolak kebaikan, menutup hati terhadap kebenaran, atau secara terus-menerus memilih egoisme dan kejahatan daripada kasih. Contohnya bisa kita lihat dalam seseorang yang dengan keras kepala menolak semua tawaran pengampunan, menolak untuk berubah meskipun diberi banyak kesempatan, dan memilih untuk menjauh dari segalanya yang membawa pada kebaikan. Pilihan kecil yang diulang terus-menerus seperti menolak untuk memaafkan orang lain, menolak untuk peduli, dan menertawakan kebenaran, pada akhirnya bisa membatu menjadi keputusan final untuk berkata tidak kepada Allah. Kebebasan itulah yang Allah hormati, meskipun itu berarti perpisahan abadi. Neraka bukan kegagalan kasih Allah, melainkan penghormatan Allah terhadap kebebasan manusia. Paham? Allah tidak menghapus pilihan manusia setelah kematian. Dia meneguhkan apa yang dipilih manusia sepanjang hidupnya. Tapi bahkan dalam penolakan, kasih Allah tetap ditawarkan dengan sempurna. Cinta ilahi tidak pernah ditarik kembali, walaupun seringkali tidak dibalas. So my friends, dengan demikian, Allah bukan penonton pasif atas penolakan manusia, melainkan tetap mengulurkan kasih-Nya meskipun pilihan manusia tidak berubah. Neraka bukan tempat di mana Allah berhenti mengasihi. Neraka adalah tempat di mana manusia menolak untuk dikasihi. Dan itu tragedi, bukan balas dendam ilahi. Camkan ya. Nah, kita sampai pada poin yang kontroversial. Api penyucian. Logika yang terlalu masuk akal untuk ditolak. Disinilah banyak orang tersandung. Api penyucian, purgatori, sering dituduh sebagai neraka kecil atau tambahan keselamatan. Tuduhan ini sudah keliru sejak awal. Api penyucian bukan alternatif surga atau neraka. Api penyucian adalah proses pemurnian bagi mereka yang pasti diselamatkan, tetapi belum sepenuhnya siap untuk bersatu dengan Allah. Ya. Kalau neraka adalah penolakan final terhadap Allah, api penyucian justru adalah ekspresi terakhir belas kasih Allah. Ungkapan terakhir. Bayangkan perbedaan antara emas yang dimurnikan dalam api dan sampah yang dibakar di tempat pembakaran sampah. Emas diuji dan disucikan agar menjadi semakin bernilai, sedangkan sampah dibakar karena sudah tidak lagi berguna. Ya kan, Ferguson? Api penyucian adalah api yang memurnikan seperti emas, bukan membakar seperti sampah. Kalau sampah Protestantisme, ya dibakar dong. Dibakar seperti pembakaran sampah. Inilah perbedaan mendasar antara penyucian dan hukuman. Penyucian bertujuan untuk memulihkan, sementara hukuman itu adalah konsekuensi akhir dari penolakan. Ya. Bayangkan, use your illusion. Seseorang yang sungguh mencintai Allah, tetapi hidupnya masih menyimpan keterikatan pada dosa kecil, kebiasaan egois, atau ketidakadilan yang belum dibereskan. Apakah keadilan Allah menutup mata? Apakah belas kasih Allah memaksa orang itu untuk masuk surga tanpa perubahan? Kata Potas, iya. Api penyucian adalah jawabannya, keadilan yang menyembuhkan, bukan menghukum. Tapi Potas gara-gara terlalu berpikir secara forensik kan. Calvin itu kan orang ahli hukum, dia mau masuk seminari tapi gagal. Begitu juga angkat diri. The institution, religion. Apa itu? Apaan? Mari kita lihat dasar kitab suci justru lebih kuat dari yang sering diakui.
Kitab suci tidak pernah mengajarkan skema hitam putih yang kasar ala Protestantisme, out, atau. Mati lalu langsung masuk surga atau neraka tanpa proses. Kitab suci berbicara tentang pemurnian, pengujian, dan penyelamatan melalui api. Doa bagi orang mati yang sudah dipraktikkan umat Allah sejak sebelum kekristenan tidak masuk akal kalau tidak ada keadaan di mana doa itu berguna. 2 Makabe 12:45-46 menunjukkan bagaimana Yudas Makabeus mempersembahkan korban bagi orang mati supaya dosa mereka diampuni, sehingga memperlihatkan iman akan pemurnian setelah kematian. Juga 1 Korintus bab 3 ayat 15 menyatakan kalau pekerjaan seseorang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, namun seperti melalui api. Ayat ini sering dipahami sebagai gambaran pemurnian di akhirat. Kitab suci juga berbicara tentang pengampunan yang tidak terjadi di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Sebuah ungkapan yang justru membuka ruang konseptual bagi pemurnian setelah kematian. Post mortem purificatio. Selain itu, ayat seperti Matius bab 5 ayat 26. Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Juga 1 Petrus bab 1 ayat 6-7 yang berbicara tentang ujian iman melalui api untuk menghasilkan kemurnian juga sering digunakan untuk mendukung adanya proses pemurnian setelah kematian. Semua ini memperkuat dasar biblis bagi keyakinan akan api penyucian. Ingat polanya seperti bagaimana orang menjelaskan Tritunggal. Tidak ada ayat eksplisit. Bapa satu hakikat, 3 pribadi. Tidak ada ayatnya kan. Masalahnya bukan kurangnya dasar biblis, tetapi ketidaknyamanan teologis terhadap ide gagasan bahwa keselamatan adalah proses, bukan tombol instan. Ya, Tuhan, manusia itu boneka pencet, kata Deking Gadas. Nah, itu landasan biblis dah. You tidak mau percaya, terserah. You kan potas. Kalau you potas, you tidak akan percaya. Karena you tidak percaya itu, maka kitab Makabe harus dibuangkan. Kalau tidak dibuang berarti selesai, kontradiktif. Mari kita lihat tradisi gereja. Iman yang konsisten, bukan inovasi abad pertengahan. Api penyucian, purgatori, dengar potas, bukan penemuan abad pertengahan. Dia adalah intuisi iman yang konsisten sejak gereja awal, bahwa Allah itu adil, manusia berdosa, dan kasih Allah tidak berhenti bekerja setelah kematian. Para bapak gereja seperti Origenes dan Agustinus, kenal mereka, sudah menulis tentang proses pemurnian setelah kematian bagi jiwa-jiwa yang belum sepenuhnya siap bersatu dengan Allah. Bandingkan dengan Calvin yang baru muncul abad ke-16, siapa lebih berotoritas, Origenes dan Agustinus atau Yohanes Calvin dan pendeta dari seberang jalan. Aduh, sebagai contoh ya, Origenes itu menulis seperti ini. Jika seseorang meninggal dengan sedikit dosa, ia akan diselamatkan, namun melalui api pemurnian. Ya, dari homili Yeremia bab 13, PG, buku ke-13 ayat 453. Sementara Agustinus berkata seperti ini, dia menulis seperti ini. Seseorang dapat memperoleh pengampunan dosa baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Itu tulisnya dalam buku Enchiridion 110. Origenes berbicara tentang api yang membersihkan, yang memurnikan jiwa dari sisa dosa. Sementara Agustinus mendoakan orang mati. Ingat, Agustinus itu dia minta supaya para pembaca bukunya Confessiones mendoakan Monica, ibunya. Apakah Protestan yang rajin membaca Agustinus itu sudah mendoakan Monica, ibu dari Agustinus? Camkan. Agustinus itu mendoakan orang mati dan membayangkan adanya penyucian sementara bagi mereka yang tidak sepenuhnya terlepas dari dunia. So, gagasan api penyucian telah berakar dalam refleksi iman gereja sejak abad-abad awal. Jadi Protestan, kalau fans dengan Agustinus, silahkan mendoakan Santa Monica, ibu dari Agustinus. Karena itu permintaan khususnya yang dicatat dalam bukunya Confessiones. Atau memang Yuson pernah baca Confessiones. Oke. Jadi tradisi gereja itu selalu menolak dua ekstrim ya. Keselamatan otomatis
tanpa pertobatan nyata, dan hukuman kekal untuk setiap ketidaksempurnaan. Itu ekstrim, dua ekstrim yang keliru. Gereja memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih setia pada realitas manusia dan Allah. Kesesuaian antara intellectus et res. Itu kebenaran. Nah, kita menjawab keberatan. Bukankah salib sudah cukup, kata Potas? Salib Kristus sungguh cukup. Tetapi cukup untuk apa, Potas? Cukup untuk meniadakan atau cukup untuk menyembuhkan? Pertanyaan ini penting agar kita tidak menyamakan pengampunan dengan transformasi diri. Salib cukup untuk mengampuni dosa dan membuka jalan keselamatan. Tapi salib tidak otomatis menghapus kebutuhan manusia untuk dipulihkan dari akibat dosa dalam dirinya. Pengampunan berbeda dari perubahan total. Seseorang diampuni, tetapi bekas-bekas luka dan keterikatan tetap perlu disembuhkan. Potas. Keduanya tidak saling bersaing, tetapi berjalan beriringan. Ini sebabnya api penyucian justru mengalir keluar dari karya salib, bukan menjadi tandingan atau pengurangan arti Kalvari. Analoginya sederhana, Potas. Seorang anak diampuni oleh orang tuanya karena merusak tembok rumah misalnya, tetapi rumah itu tetap perlu diperbaiki, bukan? Bayangkan ruangan yang dulu akrab kini penuh dengan debu, pecahan kaca karena si anak memecahkan kacanya, lalu coret-coret di dinding penuh dengan gambar-gambar kotor. Sisa kerusakan yang masih terasa setiap kali orang berjalan melalui tembok itu. Orang tua memang mengampuni dan hubungan dipulihkan, tetapi kenyataannya puing-puing dan luka tetap harus dibereskan dengan tangan dan waktu. Kalau anak Anda memecahkan kaca jendela rumah Anda, oke, Anda ampunikan, tetapi toh kaca jendelanya harus diganti, diperbaiki, dan itu butuh waktu, bukan? Bukan begitu Anda mengampuni dosa Anda, anak Anda langsung kacanya utuh kembali. Simsalabim ya. Enggak kayak gitu, Potas. Aneh kali kalau kau pikir kayak gitu. Pengampunan memang diberikan dan hubungan dipulihkan, tetapi kenyataannya puing-puing dan luka tetap harus dibereskan dengan tangan dan waktu. Api penyucian bukan kekurangan salib, melainkan penerapan penuh buah salib dalam diri manusia. Menolak api penyucian demi menghormati salib justru mempersempit daya kerja salib itu sendiri. Ya kan, Potas? Oke. Akhirnya mari kita lihat kesimpulan apologetik. Keadilan dan belas kasih dua sayap, bukan musuh. Allah yang hanya adil tanpa belas kasih adalah tiran. Ya, Calvinisme kayak jatuh ke dalam tiran ya. Allah yang hanya berbelas kasih tanpa keadilan adalah karikatur sentimental. Ekstrim ini biasanya datang dari Pentekostal karismatik. Iman Kristen menolak keduanya. Sana bisa bro, kotong omong dulu. Surga menegaskan tujuan akhir, neraka menegaskan keseriusan kebebasan. Kebebasan manusia itu serius loh. Dan api penyucian menegaskan kesabaran Allah terhadap proses manusia. Ketiganya, surga, neraka, purgatori, membentuk satu visi yang koheren, manusiawi dan ilahi sekaligus. Jadi, Potas, Allah terlalu kudus untuk bohong, terlalu mengasihi untuk menyerah. Api penyucian purgatori sering ditolak bukan karena tidak logis, tetapi karena terlalu jujur tentang kondisi manusia. Api penyucian ini mengakui bahwa adalah pengakuan bahwa kita sering mati dalam iman yang nyata, tetapi belum selesai. Kita belum selesai. Salib sudah selesai, kita belum, Potas. Tapi kejujuran dan harapan ini menuntun kita untuk bersaksi di dunia nyata, juga di dunia digital. Mari jadikan beranda media sosial kita tempat di mana kebenaran tentang keadilan dan belas kasih Allah hadir. Bukan sekedar opini yang panas atau debat tanpa roh, atau hominem belaka, jenggot, kumis, mata melotot, tidak mandi.
Di tengah bisingnya narasi dunia maya, kita diundang untuk menjadi saksi yang membawa terang. Bukan berpawai pasca doang. Ya, bukan hanya dalam diskusi teologis, melainkan lewat sikap. Lewat sikap. Kata dan cara kita menghadirkan iman di ruang publik. Keras datangnya, dalam masuknya. Keselamatan itu proses, kesaksian pun demikian. Mulailah hari ini, my friends, bahkan dari status-status tweets Anda, caption Anda, cerminkanlah, cermini itu pas ke bahasa Indonesia, cerminilah, kok aneh kali ya, cerminkanlah keabadian melalui kejujuran, pengharapan, dan kelembutan di setiap platform yang Anda gunakan. Dalam lingkup gerejawi, ini mari kita naik level sedikit, pemahaman tentang api penyucian juga sangat relevan dan bisa diwujudkan secara konkret. Misalnya dalam liturgi Katolik ya, gereja mendoakan arwah orang beriman setiap bulan November dalam rangka peringatan arwah semua orang beriman sebagai tanda solidaritas dan kasih. Setiap perayaan Ekaristi, every other Eucharist, juga terdapat intensi khusus untuk mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Dalam pelayanan pastoral, imam sering mengajak keluarga yang berduka untuk mempersembahkan misa arwah dan doa novena bagi saudara yang berpulang. Potas, kalau kau mati, jiwamu masuk di kulkas atau freezer untuk menunggu kebangkitan badan. Di ruang pengajaran, misalnya di kelas, di kuliah, khususnya bagi mereka yang pastoral, mahasiswa pastoral teologi, refleksi tentang api penyucian meneguhkan pentingnya menyampaikan harapan yang realistis bahwa kasih Allah tetap bekerja setelah kematian. Kasih Tuhan tidak dibatasi liang kubur. Kasihku, cintaku kandas di liang kubur. Cece itu kita bikin puisi nanti ya. Cintaku kandas di liang kubur. Cintaku kandas di liang lahat. Ya, refleksi kasih Allah tetap bekerja setelah kematian dan gereja dipanggil untuk menjadi komunitas doa yang saling menopang bahkan melampaui batas dunia ini. Jadi kekristenan itu melampaui batas, bukan terbatas oleh liang lahat. Dan dalam bimbingan pastoral, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan bisa disampaikan dengan mengundang mereka berdoa bersama, menyalakan lilin bagi arwah, atau melibatkan umat dalam adorasi Tritunggal Maha Kudus, adorasi sakramen Ekaristi, adorasi Ekaristi maksudnya, sebagai wujud nyata iman akan pemurnian dan pertumbuhan cinta. Ini misalnya, saat Anda melihat unggahan unggahan-unggahan yang menjelek-jelekan atau menghakimi orang yang telah meninggal, Anda bisa memilih untuk mengingatkan dengan lembut bahwa setiap orang sedang dalam proses pertumbuhan rohani dan bahwa kasih serta doa bagi orang yang telah berpulang jauh lebih membangun daripada penghakiman. Atau di lingkungan kerja yang sudah punya kerja ya, saat berbicara tentang orang yang sudah tiada, bagikan pengharapan akan proses pemurnian, rest in peace, dan ajak teman untuk mendoakan. Tindakan kecil seperti membagikan pesan pengharapan, menghindari debat panas, dan menuliskan doa singkat di kolom komentar adalah bentuk nyata bersaksi tentang keadilan dan belas kasih Allah di dunia digital dan dunia nyata. Surga, neraka, dan api penyucian bukan ancaman manipulatif. Ketiganya adalah pengakuan iman bahwa hidup manusia sungguh berarti dan pilihan-pilihan kita sungguh berdampak kekal. Allah tidak main-main dengan keselamatan potas. Dia tidak murahan dalam pengampunan dan dia tidak kejam dalam keadilan. Dia setia sampai akhir. To the end. Till the end. Ya, I love you till the end. Cintaku tidak kandas di liang kubur. Ya kan, potas?
keep calm and stay away from Patrice Allegro. Aku berhenti, aku mau makan. Kau berkata iman saja cukup, tak perlu langkah yang berat. Semua sudah selesai disalib, tak ada lagi syarat. Aku dengar kata-katamu seperti angin malam di kota, tapi kitab yang sama berbisik, iman tanpa buah apakah hidupnya?